Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Walaupun belajar di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Pada kali ini kita akan belajar tema bersyukur atas keberagaman pada materi pemantulan dan penyerapan bunyi mata pelajaran IPA pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu menjelaskan sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Jadi, bunyi bukan hanya didengar, tapi memiliki sifat yaitu memantul dan menyerap. Pernahkah kalian mendengar teriakan saat pertandingan? Pasti pernah. Nah, makin banyak teriakan, maka semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, itu sifat bunyi, salah satu sifat bunyi. Ada dua sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Pemantulan bunyi dapat terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan apabila terhambat atau dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Kemudian penyerapan bunyi dapat terjadi apabila bunyi tersebut perambatannya diserap oleh benda dengan permukaan lunak. Jadi bunyi itu dapat diserap. Contoh bunyi pemantulan tadi, pian teriak di depan dinding. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pasti suara kita akan terpantul atau sebagaimana bunyi teriakan yang kita suarakan tadi. Kemudian bunyi yang dapat diserap seperti apa? Pian teriak di bantal. Apa yang terjadi? Apakah suaranya kembali memantul atau diredam atau diserap? Nah, itu diserap, jadi permukaannya lunak. Nah, untuk itu penjelasannya di slide berikutnya. Nah, benda keras yang dapat memantulkan bunyi seperti kaca, dinding bata, batu, kayu, seng, dan sebagainya. Nih, perhatikan. Nah, misalnya ada bunyi detik jam dipantulkan oleh tembok. Nah, maka akan terdengar itu karena ada bunyi pantulan. Kemudian pian teriak di dinding tebing misalnya. Pasti akan terdengar karena ada yang memantulkan. Kemudian bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Memperkeras bunyi asli. Ini jaraknya terlalu dekat. Nah, misalnya terdengar suara jam tadi atau pian teriak di dinding, pian dekatkan suara, maka suara yang dipantulkan akan lebih keras. Kemudian gaung atau geredam bunyi asli menjadi tidak jelas. Ini jarak dinding pemantul yang tidak jauh. Jadi kada terlalu parak, kada terlalu jauh. Misalnya pian teriak di muka gua. Belum selesai lagi bicara, maka bunyi tadi terpantul langsung. Jadi seolah-olah tidak jelas. Nah, jadi ini disebut gaung atau keredam. Yang ketiga, gema. Bunyi pantul lengkap sesudah bunyi asli. Jaraknya jauh, tapi dipantulkan oleh permukaan yang keras tuh. Contoh yang ketiga. Dia teriak kenapa? Di depan tebing, tapi jauh jaraknya. Apa yang dibunyikannya seperti bunyi aslinya. Nah, jadi bunyi pantul dibedakan menjadi 3 nih.
memperkeras bunyi asli karena terlalu dekat. Kemudian gaung atau keredam, ini jaraknya jauh dari dinding pemantul, tidak terlalu jauh. Ini contohnya di depan gua. Jadi belum selesai bicara, bunyinya sudah terpantul sehingga tidak jelas. Kemudian gema, jaraknya jauh nih. Otomatis bunyi yang dipantulkan sama. Manfaat bunyi pantul. Jadi bunyi pantul dimanfaatkan untuk apa saja? Mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, mengetahui letak sekelompok ikan. Juga bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli memperkeras bunyi asli. Nah, itu manfaat dari bunyi pantul. Kemudian bunyi tadi dapat diserap oleh benda permukaan lunak seperti apa? Nih, karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, atau spons. Nah, sama seperti pian teriak di bantal. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari gaung atau keredam. Artinya suara yang kada jelas, suara yang terlalu cepat pantulannya. Nah, itu digunakan biasanya di gedung pertemuan, gedung bioskop nih. Nah, gedung bioskop ini dindingnya ini terdiri dilapisi dengan kain. Padahal dinding beton tapi dilapisi kain supaya dapat meredam, tidak ada gaung atau pantulan nih. Fungsinya terbuat dari busa. Nah, walaupun dinding beton tapi dilapisi dengan kain atau karpet. Nah, kemudian studio rekaman. Nih, studio rekaman ini walaupun bangunan terbuat dari beton, dinding semen, tapi dilapisi dengan kain atau busa. Perhatikan. Nah, ini gunanya meredam suara musik agar tidak terpantul. Jadi jelas suaranya. Nah, ini manfaat yang digunakan untuk di studio rekaman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bunyi memiliki dua sifat. Sifatnya dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang permukaannya keras, seperti batu, dinding bata, kaca, seng, dan sebagainya. Bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda permukaan lunak seperti spons, kain, wol, bantal. Nah, itu. Jadi di sini pian sudah paham tentang sifat dari bunyi itu. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.